Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih wa qad fazal muttaqun. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap detik Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita. Allah memberikan anugerah kepada kita. Tiada henti-hentinya nafas kita terus bisa bernafas. Dan hingga detik ini kita bisa mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang insya Allah penuh berkah. Oleh karena itu marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Kita termasuk minal muttaqin, kita termasuk minal muqarrabin, dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini marilah sejenak kita mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan sabda yang pendek, tetapi kalimat yang pendek ini luar biasa dalam maknanya. Ada 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Takwa itu adalah kita takut, kita merasa diawasi Allah, kita merasa bahwa kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu seperti itu, maka dimanapun kita tidak akan berani melanggar Allah, melanggar perintah-perintah Rasulullah. Dimanapun kecenderungan orang adalah ketika di hadapan umum kita berbuat yang baik-baik, sementara ketika kita di tempat yang sunyi kita bebas melakukan apapun, tetapi kita harus ingat, Allah pasti selalu melihat kita. Maka Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun, kapanpun. Tidak kenal batas, tidak kenal tempat. Yang kedua, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
sewaspada kita, setakut-takutnya kita untuk tidak melakukan kejelekan, untuk tidak melakukan keburukan atau dosa-dosa, pasti kita tetap bisa melakukan kesalahan-kesalahan karena kita adalah manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Bagaimana ketika kita lupa melakukan kejelekan, melakukan dosa? Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamuhuha. Taubatlah. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan. Ketika kita melakukan satu kesalahan, maka kita harus melakukan minimal satu kebaikan. Kenapa? Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku berbuat dosa. Aku berbuat dosa yang sangat besar." Rasulullah tidak menjawab. Kemudian tibalah waktu asar. Rasulullah sholat berjamaah. Sahabat ini wudhu, kemudian sholat berjamaah. Sholat bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah, dipanggillah sahabat itu. Rasulullah mengatakan bahwa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan. Dengan sahabat tadi ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah, maka dia dianggap telah berbuat baik sehingga menghapus dosa yang telah dia perbuat. Maka perbanyaklah berbuat kebaikan karena kita tidak tahu berapa dosa yang telah kita lakukan. Dengan harapan ketika kita berbuat baik, maka dosa-dosa yang telah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada sesama. Jangan kita zalim, jangan kita menyakiti, jangan kita menghina. Orang yang suka menghina, orang yang suka menyakiti berarti dia sombong terhadap orang lain. Dia merasa dirinya lebih dari orang lain sehingga dia menghina. Padahal sejatinya ketika kita menghina orang lain, ketika kita merendahkan orang lain, berarti kita telah merendahkan penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak bisa berbuat manfaat kepada orang lain, maka jangan sampai kita membuat mudarat ke orang lain. Jangan sampai kita menyakiti, membahayakan orang lain. Insya Allah kalau tiga-tiganya kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Kita takwa kepada Allah, kita berusaha menjaga, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, dengan sesama kita jaga akhlak yang baik, rukun, guyub. Insya Allah kita akan bukan hanya mengharapkan surga, tapi insya Allah kita akan menciptakan surga-surga di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ayyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.